Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Apri Andana Putra dengan NIM D1011181096, mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen biaya dan waktu proyek yang telah disampaikan pada kuliah umum oleh Bapak Des Indri Prihatodi ST MPM IPM. Manajemen waktu dan biaya proyek. Nah, pembahasan yang pertama yang akan saya bahas adalah 7 masalah sengketa kontrak. Diambil data dari Direktorat Permasalahan Hukum LKPP, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jadi, lembaga ini yang menerbitkan aturan yang mengatur pelelangan di Indonesia. LKPP ini melalui Direktorat Permasalahan Hukum sudah mengidentifikasi masalah-masalah sengketa kontrak konstruksi atau sengketa kontrak secara umum. Masalah yang pertama, pemutusan kontrak atau wan prestasi, kontrak tidak bisa memenuhi pemenuhannya. Kemudian masalah sengketa kontrak kedua adalah perubahan kontrak. Kemudian masalah selanjutnya adalah adanya rekaman kontraktor atau konsultan yang masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist. Biasanya yang dimasukkan dalam daftar hitam ini adalah kontraktor atau konsultan atau penyedia jasa yang mengalami pemutusan kontrak, maka dia dimasukkan dalam daftar hitam selama beberapa tahun. Artinya, kontraktor atau konsultan atau penyedia jasa tersebut tidak mendapat kontrak pada beberapa tahun yang ditentukan. Selanjutnya, masalah selanjutnya berkaitan dengan uang muka dan pembayaran. Ini sudah berkaitan dengan uang. Ini berkaitan dengan uang muka yang tidak dibayarkan atau kontrak yang tidak punya uang muka atau prestasi yang tidak dibayarkan. Kemudian pemberian sanksi. Pemberian sanksi ini biasanya akibat keterlambatan atau karena kesalahan kerja. Selanjutnya, masalah selanjutnya keadaan kahar atau peristiwa kompensasi. Nah, ini yang kita alami sekarang. Karena adanya bencana sosial pandemi COVID-19 ini, mungkin adanya sebagian pekerjaan yang dihentikan oleh kesepakatan kedua belah pihak karena keadaan yang tidak memungkinkan atau keadaan kahar. Kemudian, masalah selanjutnya adalah penyesuaian harga. Jadi, adanya fluktuasi harga di pasaran tidak bisa ditiadakan dalam proyek konstruksi. Bahwa pada saat kontrak tim, harga item itu tidak bisa dibeli sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan. Nah, jika kita lihat 7 masalah ini, sebagian besar berhubungan dengan pembiayaan. Hal ini wajar, dikarenakan suatu pemilik ingin memiliki suatu produk konstruksi. Nah, bagi penyedia jasa, dia memberikan barang itu, dengan harapan mendapatkan keuntungan. Jadi, artinya biaya itu bisa dikendalikan yang bagi pengguna jasa berusaha membeli barang dengan harga semurah mungkin dengan kualitas yang sama. Oleh karena itu, biaya dan waktu merupakan faktor penting dalam mengendalikan suatu proyek. Nah, sekarang kita mulai kembali siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi. Yang pertama, pengguna jasa. Kemudian konsultan, baik konsultan perencana maupun konsultan pelaksana. Konsultan ini merupakan perpanjangan tangan dari pengguna jasa ini. Kemudian ada kontraktor. Nah, tugas dari ketiga pihak tersebut adalah bagaimana mereka bisa bersama-sama mewujudkan suatu konstruksi yang sesuai dengan desain dan spesifikasi yang sesuai. Jadi, desain dan spesifikasi harus berhubungan erat karena ada desain yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Makanya tugas dari ketiga pihak tersebut harus relevan untuk menghasilkan suatu produk konstruksi. Contohnya, kita tahu bahwa suatu desain pekerjaan, khususnya proyek konstruksi pemerintah, dibuat di tahun sebelum tahun konstruksi dilaksanakan. Nah, pada saat menjelang konstruksi, spesifikasi berubah. Maka desain yang sudah dirancang harus disesuaikan dengan spesifikasi terbaru. Oleh karena itu, ketiga pihak ini harus mengupdate desainnya sesuai dengan spesifikasi tertentu. Jika kita lihat satu-satu, kontraktor tugasnya adalah menerjemah desain yang telah dibuat, disesuaikan dengan spesifikasi. Kontraktor ini keahliannya yang dituntut dari kontraktor adalah kemampuannya meramu 6 komponen penting, yaitu ada peralatan, bahan, tenaga kerja atau sumber daya manusia, metode, kondisi lapangan, dan waktu.
sehingga bisa mewujudkan suatu produk yang diinginkan dengan 3 batasan BMW. Nah, biayanya ditentukan, waktunya ditentukan, setiap kontrak pasti ada batasan. Modalnya adalah diberikan kontrak, kemudian diberikan uang, kemudian modalnya adalah kontraktor harus memiliki kompetensi yang ditandai dengan harusnya memiliki sertifikat kompetensi. Dengan modal ini, kontraktor mampu mewujudkan 6 komponen penting tersebut. Selanjutnya, konsultan. Tugasnya membantu pengguna jasa memastikan bahwa suatu desain harus sesuai dengan spesifikasi. Modal yang harus dimiliki adalah harusnya memiliki kewenangan. Kewenangan yang dimaksud adalah dalam perpanjangan tangan untuk menerima dan menolak pekerjaan konstruksi. Manajemen proyek. Batasan dari sebuah manajemen ada waktu, ada biaya, kemudian ada performance yang ditentukan. Gunanya adalah untuk memaksimalkan sumber daya atau resource. Namun semua ini tidak cukup. Sekarang ditambah satu, yaitu good customer relations, baik dengan klien yang berkaitan dengan reputasi. Kita lanjut ke pemilik atau owner. Pemilik tugasnya adalah membayar pekerjaan yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Pemilik dapat tahu syarat kuantitas dan kualitas sudah memenuhi atau belum, yaitu dari konsultan tadi. Tahapan kegiatan pekerjaan proyek. Adanya rencanaan umum pengadaan, kemudian perencanaan teknis, kemudian masuk pelelangan. Pada saat pelelangan ini kita sebut dengan periode persiapan pelaksanaan sampai pelelangan selesai. Kemudian tanda tangan kontrak. Pada saat kontrak sudah selesai ditandatangani, maka pemilik dan pelaksana proyek sudah harus mulai melakukan pengendalian kegiatan. Jika semua ini sudah berjalan lancar, maka pada akhirnya kontrak bisa dilakukan serah terima sementara, karena masih ada tanggung jawab dari kontraktor untuk memelihara pekerjaan tersebut pada masa waktu tertentu. Nah, pengendalian proyek. Nah, mengapa pengendalian proyek diperlukan? Yang pertama, melibatkan berbagai interpretasi dari berbagai profesi keahlian. Yang kedua, melibatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek. Yang ketiga, adanya perbedaan persepsi. Maka suatu sistem yang diperlukan agar pekerjaan tersebut efektif, efisien, dan tertib. Selanjutnya, bagian dari manajemen proyek. Bahwa lingkup kerja atau skop ini harus dikendalikan berdasarkan keuangan atau budget dan jadwal atau schedule. Semua ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan faktor kesuksesan dalam suatu proyek konstruksi. Nah, yang selanjutnya jadwal pelaksanaan. Dalam jadwal ini harus dibuat dua, ya. Yang satu jadwal sebelum bekerja dan yang satunya jadwal saat bekerja. Nah, apa yang dikerjakan, berapa biayanya, dikendalikan setiap periode tertentu. Biasanya setiap akhir bulan, pemilik yang diwakili konsultan biasanya menagih kepada kontraktor untuk menunjukkan realisasi jadwal yang dibuat di awal bulan tadi. Selanjutnya, jadwal keuangan. Dibuat seiring dengan jadwal pekerjaan tadi, namanya istilah ini adalah mata pembayaran. Misalnya pada minggu pertama adalah pekerjaan pondasi, maka yang dibutuhkan adalah biaya X rupiah. Mengendalikannya adalah terlihat dari kurva yang dibuat, yang biasa disebut kurva S. Kurva S ini yang berfungsi sebagai pengendalian keuangan. Jadwal produksi peralatan dan bahan. Yang mempengaruhi lagi adalah produksi. Jadwal produksi kemudian rencana produksi itu sangat mempengaruhi cash flow suatu pekerjaan dan sangat mempengaruhi pembiayaan. Contohnya penyediaan bahan dari semua lokasi sumber bahan yang bersama-sama dengan rencana tanggal penyerahan, contoh-contoh bahan dan rencana produksi bahan dan jadwal pengiriman. Jadwal kerja itu penting. Mengapa? Jadi dari ketiga jadwal tersebut dapat kita rangkum jadwal ini memberikan manfaat. Jadwal ini memberikan rencana dan urutan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian bisa menjadi alat komunikasi bagi semua pihak yang terlibat tentang rencana pekerjaan. Kemudian
untuk pelaporan dan untuk pemantauan. Kemudian dasar untuk kebutuhan pekerjaan. Jadi jadwal pelaksanaan dan jadwal waktu itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Revisi jadwal. Revisi jadwal dibutuhkan jika suatu pekerjaan terlalu lambat atau akan terlambat dari schedule. Sepanjang tidak ada perubahan kuantitas, tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan, tidak ada hal-hal yang tidak terduga, misalnya bencana alam seperti pandemi virus COVID-19 ini, jika pekerjaan jatuh dari program yang sudah direncanakan, maka dibutuhkan revisi jadwal. Kontak kritis. Ini yang disebut kontak kritis. Jika pekerjaan itu sampai 70% atau realisasi fisik terlambat lebih dari 10%, maka kontrak itu sudah kritis, sehingga perlu adanya tindakan. Namun, jika pekerjaan sudah memasuki bobot 70% sampai 100%, maka keterlambatan fisik lebih dari 5% sudah dianggap kritis. Karena pada bobot di atas 70% sudah hampir memuncak pada kurva S, sehingga keterlambatan sedikit akan menyebabkan ketinggalan yang terlalu banyak. Validasi pekerjaan. Nah, tujuan dari validasi pekerjaan ini memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diajukan oleh penyedia jasa untuk divalidasi telah sesuai dengan ketentuan kontrak yang ditunjukkan dalam rekaman pengawas pelaksanaan dan data hasil pengukuran pekerjaan. Nah, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat diajukan untuk dibayar. Nah, yang terakhir ada alur prosedur pengajuan validasi pekerjaan. Suatu pekerjaan sudah diperiksa oleh pengawas dan juga sudah diperiksa oleh quantity engineer. Selanjutnya diberi catatan dan dievaluasi oleh supervisi engineer. Selanjutnya diberi catatan oleh tim leader pengawas yang kemudian disetujui untuk dibayar. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila saya ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.